Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني وأخواتي في الدين، a'azzani wa azzakumullah. Kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudaduha wa ma yanqusuha, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang sebab-sebab penyimpangan dari agama Islam. Dan sebab yang pertama sudah kita singgung. Apa sebab utama penyimpangan dalam Islam? Ada yang masih ingat? Apa sebab utama atau sebab yang pertama? Nah, al-jahlu bil aqidatis sahihah. Penyimpangan yang pertama atau sebab yang pertama dari sebab-sebab penyimpangan adalah ketika manusia bodoh tentang akidah yang benar. Akidah yang benar yaitu akidah yang dahulu dijadikan i'tiqad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh, adanya kebodohan tentang akidah yang benar itu adalah bisababil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha. Disebabkan karena mayoritas manusia mereka itu berpaling dari mempelajari akidah. Kalau mereka itu posisinya sebagai pelajar. Dan juga disebabkan karena da'inya itu berpaling dari ta'limiha, dari mengajarkan akidah. Kalau memang posisinya adalah sebagai para da'i.
Atau kalau tidak mau dikatakan al-i'rad, berpaling, paling tidak semisalnya tidak mau dikatakan berpaling secara total dari belajar dan mengajarkan akidah, paling tidak kata beliau atau au qillatil ihtimami wal inayah biha, atau disebabkan karena sedikitnya kesungguh-sungguhan, keseriusan, dan perhatian terhadap akidah yang benar tersebut. Belajar tetap belajar akidah, tetapi bukan menjadi prioritas utama di dalam belajar atau dakwah. Artinya materi sebagai akidah itu hanya dijadikan sebagai pembahasan-pembahasan sampingan, bukan pembahasan utama. Mengkajinya kalau dia da'i, mengkaji kajian-kajian sunnah. Tetapi akidah tidak dijadikan sebagai prioritas utama di dalam dakwahnya. Dan ini merupakan penyimpangan di dalam dakwah dan penyimpangan di dalam belajar. Sebagaimana kemarin sudah kita nukilkan riwayat dari Al-Imam Ibnu Majah, di mana disebutkan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala an bagaimana praktek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam belajar agama. Kata beliau, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allama al-Qur'an fazdadna bihi imana. Ini dipersaksikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode belajarnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala an, dahulu kami berada di sisi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawiratun, dan kami di waktu itu umur kami masih umur anak-anak, masih muda belia. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Ini yang kami praktekkan dahulu. Kami dahulu di dalam belajar ini, yang pertama kali kami pelajari adalah tentang apa itu iman. Kata para ulama maksudnya adalah fata'allamna usulal iman. Yang kami pertama pelajari dulu yaitu tentang pokok-pokok keimanan. Tentang akidah. Tentang pokok-pokok keislaman seorang hamba. Baru setelah kami memiliki pondasi akidah yang kuat, kami belajar yang namanya Al-Quran. Kenapa kok belajar? Itu prinsipnya bukan cuma yang penting ngaji. Ngaji dan ngaji. Kenapa harus ada prinsip takdimul aula fal aula, istilah para ulama? Belajar itu harus memprioritaskan yang paling penting menurut para ulama ussalaf. Kenapa? Karena kata para sahabat, kalau kita di dalam belajar agama ini pertama yang kita prioritaskan adalah perbaikan iman, perbaikan akidah. Setiap kita belajar Al-Quran, fazdadna bihi imana. Hati kita itu mudah untuk bertambah keimanan.
Kalau orang akidahnya benar setiap belajar agama, maka apa yang sampai kepadanya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah untuk diterima dan diamalkan. Sehingga prinsip orang yang bertauhid kalau datang kepadanya keterangan dari Al-Quran wa Sunnah, prinsipnya itu sami'na wa ata'na. Mereka siap untuk mengarahkan telinganya mendengarkan dalil dan siap untuk beramal dengan dalil tersebut. Beda dengan orang yang belajar Al-Quran tapi akidahnya masih compang-camping. Belajarnya rajin, tapi tidak memiliki pondasi akidah yang benar. Maka kebanyakan dari mereka semisalnya pun datang kepada mereka dalil, diperdengarkan di telinga mereka Alkitab wa Sunnah, sami'na mereka. Mereka mendengar, tapi selanjutnya wa asayna, kami mengingkari. Kenapa? Karena pokok-pokok keimanan belum tertancap di dalam hati mereka. Semisalnya pun datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keterangan tersebut tidak berbuah menjadi iman. Makanya di dalam prinsip belajar itu bukan yang penting ngaji sunnah, tetapi juga dalam mengkaji ilmu itu kita harus mengerti bimbingan para ulama. Apa sih yang harus kita jadikan nomor satu dalam belajar agama kita? Saya nukilkan di sini keterangan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ulama abad ke-12 Hijriyah. Ulama yang dijadikan oleh ahlul bid'ah sebagai simbol. Bagi siapa saja yang berpegang dengan sunnah, maka biasanya kita itu akan dinisbahkan kepada nama beliau, Wahabi. Kalau ajarannya tidak mengikuti ajaran setempat mayoritas manusia, biasanya ahlul bid'ah tidak segan-segan untuk melabeli diri kita dengan istilah Wahabi. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di awal-awal kitab Ta'limus Sibyani Tauhid. Apa arti Ta'limus Sibyani Tauhid? Ajarkanlah anak-anak kalian tentang ilmu tauhid. Sampai ada kitabnya. Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Ajarkanlah oleh kalian, ajarkanlah anak-anak kalian tentang tauhid. Di awal-awal kitab Ta'limus Sibyan At-Tauhid kata beliau, "Fahadhihi risalatun nafi'atun." Dan risalah ini adalah risalah yang bermanfaat. Fima yajibu 'alal insan. Berisikan tentang apa yang wajib bagi manusia, ayyu'allimas sibyana, untuk dia mengajarkan kepada anak-anaknya, qabla ta'limihimul Qur'an, sebelum dia mengajarkan anak-anaknya tentang apa itu Quran. Sebelum diajarkan tentang cara membaca Al-Quran, sebelum diajarkan tentang cara melakukan Al-Quran. Kalau orang tua sekarang kebanyakannya yang tidak mengerti akidah yang benar, mereka itu di dalam mengajarkan anak-anaknya lebih fokus kepada bagaimana anak-anaknya itu pintar ngaji. Apalagi kalau anaknya itu bisa mendayu-dayukan bacaan Al-Quran, sudah bangga. Walaupun ternyata ketika ditanya, wahai anakku apa arti la ilaha illallah, belum bisa menjawab dengan fasih, la ma'buda bihaqqin illallah.
Walaupun ketika ditanya apa syarat-syarat la ilaha illallah, dia belum bisa menjawab. Apa rukun-rukun la ilaha illallah, dia tidak bisa menjawab. Dan ini termasuk salah satu kekeliruan di dalam metode mengajar anak. Menyelisih apa yang dahulu diajarkan di dalam manhaj as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya kata beliau, wajib atas setiap orang untuk mengajarkan ilmu tauhid ini sebelum mereka mengajarkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hatta yasira musliman kamilan ala fitratil Islam. Supaya anak-anak kita ini menjadi seorang muslim yang sempurna di atas fitrah keislamannya yang asli. Apa fitrah keislaman manusia? Fitrahnya apa? Mau mentauhidkan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam riwayat lain, kullu mauludin yuladu 'alat tauhid. Setiap anak yang dilahirkan itu hukum asalnya dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah tauhid. Dan tujuan kita mengajar anak-anak tentang tauhid dan tidak putus mengajarkan mereka tentang tauhid, tujuan utamanya agar fitrah mereka bisa selalu terjaga. Yaitu fitrah yang selalu condong kepada tauhid. Wa muwahhidan jayyidan ala tariqatil iman. Dan supaya dia bisa menjadi seorang muwahhid yang bagus di dalam jalan keimanan dia. Ini keterangan yang tegas dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang metode belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak. Makanya pantas apabila Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjadikan al-jahlu bil aqidati shahihah ini sebagai sebab utama terjadinya penyimpangan. Hatta yansha'u jailun la ya'rifu tilkal aqidah. Kebodohan tentang akidah yang benar ini disebabkan karena berpaling dari belajar dan mengajarkan akidah atau sedikitnya perhatian terhadap ilmu akidah, sehingga tumbuhlah satu generasi manusia yang la ya'riful aqidah, yang dia itu tidak mengenal akidah yang benar, wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha, dan dia tidak mengetahui apa yang menyelisihi dan bertentangan dengan akidah yang benar tersebut. Karena kalau kita mau selamat dari penyimpangan akidah, kita itu bukan cuma diperintahkan untuk mengerti kebenaran saja, tapi juga kita diharuskan di dalam manhaj salaf ini untuk mengerti lawan daripada akidah yang benar. Apa lawan akidah yang benar? Al-aqidah al-batilah. Sebagaimana kemarin sudah kita nukilkan keterangan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu taala an? Wa kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khairi fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyud rikani. Dahulu kebanyakan orang itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang baik-baik saja. Adapun aku, katanya Hudzaifah, termasuk salah satu
tokoh ulama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pentolan ilmu di kalangan as-salaf, di kalangan sahabat. Adapun aku, kata beliau, tanda kecerdasan beliau, fakuntu as'aluhu anis syarri. Adapun aku dahulu banyak bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang jelek. Kenapa? Makhafata ayudrikani. Karena kalau sampai aku tidak tahu perkara yang jelek, aku khawatir kejelekan tersebut akan menimpa aku. Maka kita di dalam manhaj salaf ini, kalau mau kokoh di atas akidah yang benar, pelajari akidah yang benar, dan ketahui juga akidah-akidah yang bertentangan dengan al-aqidah as-sahihah. Kenali al-firqatun najiyah. Kenali tentang siapa golongan yang selamat itu, dan kenali juga al-firaq ad-dhallah. Kenali juga kelompok-kelompok yang sesat. Makanya kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, terutama tentang bab akidah, kita itu di dalam kitab para ulama bukan diajarkan ini loh akidahnya Rasulullah. Bukan cuma itu saja. Tapi juga nanti kita akan diajarkan tentang apa saja sih kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah yang benar tersebut. Makanya di dalam kitab akidah ada pembahasan tentang at-taif ad-dhallah atau al-firaq ad-dhallah, kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang menyimpang dari Islam. Sudah kita sebutkan tadi alasannya. Kenapa harus mengetahui penyimpangan di dalam Islam? Makhafata ayyudrikani. Karena kalau kita tidak tahu pemahaman yang menyimpang dari Islam, khawatir penyimpangan itu justru mengenai kita. Wala faya'taqidul haqqa batilan. Kalau orang tidak mengerti lawan dari akidah yang benar, dikhawatirkan dia akan meyakini kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Atau sebaliknya, wal batila haqqan. Dia akan meyakini kebatilan sebagai ajaran yang hak. Sebagaimana kita lihat keadaannya pada al-mustahsinul bid'ah. Orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ketika kita ingatkan tentang bahaya bid'ah, mereka mengatakan inilah ajaran Islam. Justru apa yang kalian serukan dan apa yang kalian peringatkan itu adalah kesesatan. Apa sebabnya? Al-jahlu bil aqidah as-sahihah. Karena kebanyakan dari mereka itu bodoh tentang akidah yang benar. Kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, khalifah keberapa Umar? Khalifah kedua. Sahabat yang memiliki julukan Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Alladzi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Sahabat yang dengan hidayah Allah sangat mudah untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Banyak-banyak berdoa kepada Allah di masa-masa syubhat ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita jiwa furqan. Jiwa yang dengannya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an di dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Al-Mustadrak,
Kata beliau, innama tunqadu ural islami urwatan urwatan. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Hanyalah tali keislaman itu akan putus bertahap. Urwatan urwatan. Tali keislaman itu akan putus seutas demi seutas. Karena tali itu biasanya ada urat-uratnya ya. Dia itu tidak akan langsung putus begitu saja, tapi bertahap. Satu tali demi satu tali. Artinya ajaran yang benar dari ajaran Islam ini, satu demi satu akan hilang. Kapan terjadinya? Idza nasa'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh hidup di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal ajaran jahiliyah. Artinya dia tidak mengenal akidah yang benar. Dan juga dia tidak mengerti apa sih akidah jahiliyah yang dahulu diperangi oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari keterangan Umar bin Al-Khattab ini kita mengetahui bahwasanya kehancuran Islam dan kaum muslimin sebab utamanya adalah al-jahlu bil aqidati as-sahihah. Makanya di dalam belajar akidah ini jangan ada istilah bosan. Kalau ditanya sampai kapan kita putus dari belajar akidah ini, maka jawabannya adalah sampai datang kepada kita malakul maut. Walaupun kita sudah salafiyin sekalipun. Justru harusnya kalau kita ini sudah menjadi salafiyin, kalau memang kita ini sudah benar-benar telah mengenal akidahnya salaf, justru itu memotivasi kita untuk jangan sampai putus dari belajar akidah yang benar. Dalam belajar atau dalam mengaji itu bukan cuma prinsip yang penting ngaji, ini yang penting. Jangan cuma prinsipnya yang penting ngaji sunnah, tidak bisa. Tapi juga kita harus mengerti menurut bimbingan para ulama mana sih yang harus kita jadikan prioritas utama di dalam belajar agama. Karena manhaj salaf ini adalah manhaj yang lengkap. Cara belajar, cara dakwah, apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus kita utamakan, telah dibeberkan oleh para ulama dengan sejelas-jelasnya tentang apa yang harus kita utamakan di dalam belajar dan dakwah. Ya, wallahu taala alam. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang kedua. Laihil aba'u wal ajdad. Di antara sebab penyimpangan adalah karena adanya kefanatikan terhadap ajaran-ajaran nenek moyang. Ya, wallahu taala.